Hai teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama aku, Retia Untari. Di videoku kali ini, aku akan menjelaskan tentang hak apa yang kita peroleh ketika kita diinterminate atau dinotis majikan. Yuk, simak terus. Pertama, aku mau jelasin hak yang kita dapat ketika kita diinterminate majikan secara langsung dan kita udah bekerja di rumah majikan lebih dari 1 tahun. Hak yang kita dapat yaitu 1 bulan uang gaji full, uang transportasi, dan uang tahunan, libur tahunan yaitu 1 minggu karena kita udah bekerja lebih dari 1 tahun, serta uang tiket 1 jalan. Tetapi jika kita bekerja di rumah majikan kurang dari 1 tahun, maka hak apa yang kita dapat ketika kita mendapatkan interminate yaitu cuma 1 bulan full uang gaji ya. Kedua, uang transportasi. Ketiga, uang tiket. Jika kita belum mendapatkan semua hak itu, lebih baik kita jangan keluar dulu dari rumah majikan sebelum kita mendapatkan hak tersebut. Karena takutnya kita tidak akan mendapat hak-hak tersebut ya. Dan kalau kita langsung keluar sebelum mendapat hak kita, takutnya jika kita meminta hak tersebut, kita malah akan dituduh majikan yang enggak ya. Dan kalau kita mendapat interminate secara langsung itu, kalau bisa suruh majikan mengantarkan kita ke agensi ya, jangan keluar sendiri, karena kalau kita keluar sendiri itu takutnya majikan akan menuduh kita mencuri atau menuduh yang enggak itu ya. Pokoknya sebelum hak kita dikasih itu, kita jangan keluar dulu dari rumah majikan. Terus kalau kita dinotis ya, hak apa yang kita dapatkan? Kalau kita dinotis majikan, kita udah bekerja di rumah majikan itu lebih dari 1 tahun, hak apa sih yang kita dapat? Setelah gajian ya, kita mendapatkan notis dari majikan, berarti kita masih bekerja 1 bulan penuh di rumah majikan setelah kita mendapatkan notis dari majikan tersebut ya. Dan jika kita sudah bekerja selama 1 bulan itu dan waktunya keluar dari majikan, maka kita mendapatkan hak yaitu uang bekerja 1 bulan, gaji 1 bulan yang udah kita bekerja itu tadi, uang transportasi, dan uang tahunan 1 minggu, serta uang tiket 1 jalan. Tetapi kalau kita bekerja di rumah majikan kurang dari 1 tahun, terus kita mendapatkan notis dari majikan, kita hanya mendapatkan uang gaji 1 bulan penuh, uang transportasi, dan uang tiket ya. Kalau untuk tiket, ada yang majikan langsung beliin kita tiket, dan ada pula majikan yang mengasih uang. Jika kita berani ngomong ke majikan, kita lebih baik minta uang saja, kita belikan sendiri uang tiketnya. Karena terkadang kalau kita mendapatkan notis dari majikan, kita masih mencari majikan lagi, kita nggak pulang ke Indonesia. Jika mendapatkan notis dari majikan, lebih baik gunakan waktu 1 bulan masih di rumah majikan itu kita untuk mencari majikan baru ya. Karena masih diberi kesempatan 1 bulan kita ke agen untuk mencari majikan baru. Jika kita udah keluar dari majikan, kita hanya mendapatkan visa untuk stay di Hong Kong itu 2 minggu ya. Jadi usahakan kalau kita mendapatkan notis dari majikan itu, kita harus mencari majikan baru sebelum kita keluar dari majikan. Ntar biar kita keluar dari majikan bisa masuk ke majikan baru.
Ya sih kalau bisa jangan sampai ya kita di interminate atau di notis majikan itu, karena niat kita kalau bekerja ke luar negeri itu finish sampai kontrak. Tetapi semua tergantung dari nasib kita masing-masing kan. Ada yang bernasib baik dan ada juga yang bernasib kurang baik. Jika kita mendapat notis atau interminate, sebaiknya kita nggak usah bersedih, kita harus semangat, kita harus bisa melalui ujian itu semua. Anggap itu semua adalah ujian dan ambil hikmahnya dari ujian tersebut. Ya, itulah penjelasan aku mengenai hak yang kita dapat ketika kita mendapatkan notis atau interminate dari majikan ya. Semoga penjelasanku bermanfaat buat kalian yang mau bekerja ke luar negeri atau bermanfaat bagi pemula yang baru bekerja di luar negeri ya. Semoga sharing aku sangat bermanfaat buat kalian. Jangan lupa videonya tonton sampai habis, lalu like, comment, and subscribe. Oke, bye-bye.